Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan permainan catur. Kali ini topik kita adalah kalah perwira, jalur pertahanan musuh terbuka, dan akhirnya menang skakmat ya. Tentu permainan ini ditujukan untuk kalian yang ingin menambah variasi dalam bermain catur ya, khususnya skill dan keterampilan bagaimana pada posisi kita kalah material tapi menang posisi dan kita masih bisa berbalik kemudian mengalahkan musuh. Silahkan disimak pertandingan ini atau permainan catur ini, mudah-mudahan terhibur dan mendapatkan skill keterampilannya bertambah di wawasan kalian. Silahkan disimak dari awal hingga akhir. Selamat menikmati. Oke, pada pertandingan ini putih memulai dengan King's Pawn Opening ya. Jadi membuka pion di depan raja yang kemudian dibalas oleh hitam pada posisi pion yang sama. Kemudian putih melangkahkan kudanya untuk mengancam pion ini ya, salah satu tujuannya. Kemudian dilindungi oleh hitam dengan melangkahkan pion di depan menteri satu langkah. Ini menyebabkan jalur gajah terbuka ya. Oke, putih ini kemudian melangkahkan gajah untuk menyerang petak ini ya. Kemudian dijawab oleh hitam dengan mengaktifkan menteri. Ya, tentu ini menteri aktif lebih awal ya untuk mengancam posisi putih. Dijawab dengan melangkahkan satu pion di depan benteng, begitu juga hitam di benteng yang berseberangan. Kemudian putih mengaktifkan kuda ya, dan dijawab oleh hitam dengan ofensif di jalur pertahanan sebelah raja jalur rokade pendek ini ya. Kemudian dijawab untuk menghambat langkah pion ini dengan pion maju satu langkah di depan benteng ya. Kemudian hitam melangkahkan melangkahkan pion ini ya di depan gajah, tentu untuk membuat perlindungan terhadap langkah kuda untuk mengancam menteri ya. Oke, putih menjawabnya dengan satu langkah pion di depan menteri ya untuk membuka jalur gajah. Kemudian hitam ofensif ya, memajukan pionnya untuk mengancam kuda, dan tentu ini dijawab oleh putih dengan memakan dan dibalas oleh hitam dimakan oleh gajah. Nah, di sini terlihat posisi putih cukup tertekan ya di jalur raja ini. Dia ada menteri, kemudian ada gajah ya, yang mana ini gajah ini menjepit menteri ya di jepitan ini. Oke, putih berusaha untuk membuka jalur rokade panjangnya dengan melangkahkan gajah yang dibalas dengan kuda. Ini tujuannya mungkin untuk menambah daya dobrak di sisi pertahanan putih ya. Kemudian ya, ini menteri maju satu langkah untuk membuka jalur rokade panjang ya. Oke, kemudian putih mengajukan pionnya yang tentu mengancam gajah dan berharap terbuka di jalur ini ya. Kemudian putih memilih untuk memundurkan gajah yang ini jelas langkah blunder ya, karena setelah itu pion mengancam sekaligus ya gajah dan juga kuda yang tidak bisa dihindari, sehingga mau tidak mau putih harus merelakan salah satu perwiranya untuk dimakan atau diberikan kepada hitam. Di sini putih lebih memilih melakukan rokade panjang untuk melakukan pertahanan, meskipun harus mengorbankan ya kuda yang dipilih oleh hitam, kemudian ditukar dengan pion dimakan oleh menteri. Pada posisi ini jelas putih kalah materi ya, tapi secara pertahanan terlihat lebih kokoh dibandingin hitam yang rajanya terlambat untuk melakukan rokade. Ya, hitam membuka kuda untuk lebih ofensif ini ya, dibalas oleh putih yang menghindari jepitan dari gajah oleh kuda ya, dengan menggeser bentengnya. Oke, setelah itu kembali
hitam melakukan pergerakan kuda untuk mengarah ke sebelah kiri pertahanan di putih, yang dijawab dengan pion maju ke depan untuk membuka jalur serangan ini ya. Oke, kemudian ini hitam melakukan pertukaran kuda dan gajah yang diterima. Di sini tertukarlah sudah gajah dan kuda. Kemudian putih memanfaatkan pion yang tidak terlindungi dimakan oleh menteri ya. Ini kalau dilihat kelihatannya putih kalah materi ya. Oke, pada posisi ini kemudian putih makan pion yang tidak terlindungi. Di sini terlihat, di sini jalurnya terbuka, ini juga jalur terbuka ya. Oke, berikutnya kita melakukan langkah kuda yang mengancam menteri ya, yang kemudian dibalas sekaligus bergesernya menteri ini mengancam kuda, kemudian kuda dilindungi oleh pion ya. Setelah itu ini adalah mungkin langkah brilian dari putih ya, yaitu menggeser benteng ke sebelah kiri. Tujuannya nanti mungkin untuk merangkap ini menteri, karena menteri melakukan perlindungan terhadap pion yang ini dalam ancaman ya. Oke, nah perangkap ini mungkin tidak disadari oleh hitam, sehingga hitam lebih memilih memindahkan kudanya di sini untuk mungkin menangkap pion ini ya. Nah, ini yang kemudian langkah kunci di putih dengan melangkahkan benteng untuk mengancam menteri. Tidak ada pilihan lain menteri selain pindah ke peta ini, atau peta ini yang kedua-duanya tidak bisa melindungi pion ini ya. Oke, kemudian hitam memilih memakan ini, sehingga ini adalah awal kekalahan dari hitam. Oke, setelah itu pion dimakan dan posisi skak ya, jalurnya tinggal ada di peta ini, kemudian bergeser. Tentu ini jalur yang kosong, maka pindahlah benteng ke sebelah kiri skak ya. Nah, tinggal satu lagi geser ke sini hitam. Kemudian putih mengaktifkan gajahnya untuk juga melakukan skak ya. Nah, tinggal satu lagi peta sini. Oke, nah setelah ini sudah berakhir karena benteng ini jalurnya bebas, taruh di hitam sini, maka skak mat. Oke, mudah-mudahan pertandingan ini cukup menghibur ya. Nah, di sini meskipun putih kalah perwira, tapi posisinya lebih baik dan serangannya variatif sehingga memenangkan pertandingan. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.